Halo teman-teman UMKM Indonesia, hari ini kita akan berbagi cerita bagaimana produk UMKM Anda selalu dilirik dan selalu inovatif di mata konsumen. Kenapa perlu penguatan produk? Kita harus sadari bahwa persaingan produk saat ini sangatlah kompetitif. Banyak produk yang tidak mampu bertahan dan ditinggalkan konsumen karena produk tersebut tidak lagi kompetitif. Dengan melakukan penguatan produk, berarti kita membangun keunikan produk dan selalu inovatif di mata konsumen. Bagaimana cara kita menguatkan sebuah produk UMKM? Yang pertama, produk teman-teman harus mempunyai standar kualitas mutu yang baik, dari produksi hingga bisa diterima oleh calon konsumen. Kenapa mutu kualitasnya harus baik? Karena hal itu merupakan fondasi yang paling dasar wajib dimiliki oleh produk teman-teman UMKM. Seinovatif apapun produknya, segencar apapun jualannya, jika produknya tidak berkualitas, perlahan tapi pasti akan tenggelam. Bagaimana memastikan kualitas mutu produk kita? Pertama, dengan mengikuti standar produksi yang berlaku. Kedua, konsistensi dalam kualitas produksi. Ketiga, membangun nilai tambah kualitas dengan beberapa sertifikasi terdaftar sebagai bentuk pengakuan terhadap produk kita, seperti sertifikasi PIRT, sertifikasi Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sertifikasi hak kekayaan intelektual, dan sertifikasi halal. Setelah penguatan kualitas mutu, langkah kedua adalah membangun diferensiasi atau positioning dan keunikan produk. Kenapa harus berbeda? Jelas supaya produk Anda tampak berbeda dari kompetitor. Dengan mempunyai diferensiasi, maka akan memperbesar kemungkinan produk Anda dilirik dan diperhatikan oleh konsumen. Jangan lupa, unik saja tidak cukup, namun harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Kita bisa memulai dari membangun diferensiasi produk itu sendiri. Pertanyaannya, bagaimana produk kita bisa berbeda dari kompetitor? Sebagai contoh, jika kita ingin menikmati sajian kuliner bernama gudeg, dahulu kita bisa menikmatinya di tempat makan. Namun sekarang sudah hadir gudeg dalam bentuk kaleng. Gudeg dalam bentuk kaleng merupakan salah satu diferensiasi atau keunikan bagi pecinta gudeg untuk bisa menikmati gudeg kapan saja dan di mana saja. Bagaimana langkah yang bisa kita lakukan untuk membuat produk yang unik dan berbeda? Kita bisa mulai, pertama, mengamati kompetitor dan mempelajari kelebihan serta kekurangannya. Yang kedua, memunculkan ide inovasi untuk bisa direalisasikan. Ketiga, berani mewujudkan dan bereksperimen. Dan yang keempat, melakukan pengujian pasar dari hasil produk yang telah dihasilkan. Ada beberapa cara, teknik, atau ide yang bisa dipakai sebagai acuan mengembangkan diferensiasi produk. Pertama, teknik ATM atau amati, tiru, modifikasi. Teknik ini adalah teknik yang paling dasar dan paling awal yang mudah untuk kita lakukan. Lihat cara buatnya, coba diduplikasikan, lalu lakukan modifikasi sedikit demi sedikit. Contohnya bakpia. Beberapa merek bakpia dahulu melakukan teknik ini dengan melakukan modifikasi-modifikasi tertentu seperti kulit bakpia lebih tipis, isian yang lebih beragam, tak lagi kacang hijau, coklat, atau keju, serta ukuran bakpia yang mulai beragam. Kedua, teknik penyempurnaan ide. Teknik ini merupakan teknik penyempurnaan dari produk-produk yang ada sebelumnya menjadi produk-produk yang lebih baik dan inovatif. Jangan lupa, penyempurnaan tidak bisa dilakukan sekali. Namun, penyempurnaan harus dilakukan secara terus-menerus. Ketiga, teknik penggabungan ide. Teknik ini adalah menggabungkan satu atau beberapa ide menjadi satu kesatuan ide yang baru. Jangan pernah berhenti untuk berinovasi, karena berinovasi berarti kita akan selalu memperbaiki produk sekaligus membentuk ciri khas produk kita. Ada beberapa cara mudah untuk menjadi inovatif. Pertama, perbanyak referensi. Era online dan hadirnya Google memberikan banyak contoh referensi produk baik dalam ataupun luar negeri yang bisa kita adopsi. Kedua, perbanyak mengikuti pameran-pameran sebagai pengunjung. Dari situ kita akan banyak melihat dan berdiskusi dengan pemilik produk atau jasa lainnya. Ketiga, selalu berada di lingkungan orang-orang yang kreatif. Karena di lingkungan kreatif,
dapat mempengaruhi dan merangsang pikiran kita untuk ikut menjadi lebih inovatif. Setelah membangun keunikan dari produk yang inovatif, langkah selanjutnya adalah mengemas produk tersebut. Mengemas yang dimaksud bukan berarti fisik kemasan produknya, tapi bagaimana mengemas tampilan produknya. Langkah pertama adalah membangun identitas merek. Kenapa identitas merek? Karena identitas itu yang akan membedakan suatu produk dengan produk lainnya. Aspek apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam membangun identitas merek? Pertama adalah nama mereknya. Syarat nama merek yang baik adalah 1. Harus jelas namanya. Artinya, konsumen bisa mengetahui dengan jelas nama mereknya dan mudah untuk dilafalkan. Kedua, harus ringkas. Saran terbaik, usahakan tidak lebih dari 4 suku kata. Semakin banyak suku kata, semakin sulit orang akan mengingat nama merek. Dan begitu juga sebaliknya, semakin singkat suku katanya, akan semakin mudah diingat. Ketiga, harus unik. Dengan unik, tentunya akan tampil berbeda dan mudah dilirik konsumen. Ada keuntungan lainnya ketika mempunyai nama yang unik, yaitu mudah dalam mendaftar hak kekayaan intelektual, karena nama yang diberikan tidak dipunyai oleh orang lain. Kedua adalah logo merek. Apa itu logo? Logo itu adalah representasi dari nilai, karakter, dan semangat dari produk melalui sebuah simbol visual. Kenapa logo itu penting? Karena bentuk visual ini menjadi ciri khas visual yang akan selalu dilihat konsumen. Logo juga mampu menyampaikan pesan dan kredibilitas dari sebuah produk. Ada 2 teknik sederhana dalam merencanakan logo. Pertama adalah logo yang menggabungkan antara simbol gambar dan simbol huruf menjadi satu kesatuan. Dan yang kedua adalah logo yang hanya menggunakan simbol huruf saja. Ketiga adalah kemasan. Kemasan yang baik, komunikatif, dan unik dapat membentuk identitas merek di mata konsumen. Sebagai contoh, ada coklat merek X dengan bentuk segitiga. Lambat laun, bentuk segitiga sudah menjadi ciri khas yang paling mudah dikenali oleh konsumen ketika akan membeli produk tersebut. Lebih lanjut mengenai identitas, faktor visual merupakan salah satu faktor penting dalam membentuk identitas. Kenapa? Karena mata adalah panca indera yang paling cepat menerima dan merekam informasi. Dari penelitian menyebutkan 90% transmisi informasi di otak merupakan visual. Jadi, desain dan visual sangat membantu membentuk keunikan produk sehingga produk itu mampu dilirik oleh konsumen. Sudah di ujung akhir video, mari kita simpulkan. Untuk membangun produk yang kuat dan mampu dilirik oleh konsumen, rekan-rekan UMKM harus 1. Memastikan produk yang dijual harus baik kualitas mutunya serta terjamin. Kedua, harus mempunyai diferensiasi yang unik. Ketiga, selalu melakukan inovasi agar produknya tidak tergerus oleh zaman. Keempat, membangun identitas merek dengan serius dari nama, logo, kemasan, dan lain-lain. Tentunya dengan tampilan visual yang menarik. Demikian video kali ini rekan-rekan UMKM, semoga bermanfaat buat kita semua. Produk kuat, jualan hebat, dan bangga buatan Indonesia. Sampai bertemu di video selanjutnya.